Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja putra maupun remaja putri yang semoga selalu mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan lahir dan batin, keselamatan dunia dan akhirat, keberkahan dalam rezeki, serta rumah tangganya selalu sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putri, anak cucu, mantunya semuanya menjadi orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ilmu di delang-delang saya antara bapak-bapak bari ibu-ibu ku kuat ibu-ibu. Di delang dari jagongnya baik ku ibu-ibu jagongnya tegak. Coba delang bapak-bapak dong. Lendean kabeh cola. Wis loyo. Durung apa-apa wis loyo. Iya, luru lendean. Ustadz Edi keding meluan. Bakal selendean gue tinggal ngantuknya bae itu. Yes. Tinggal temu-temu wis tah ceramah beli je.
Aduh, anu-anu baik. Bapak Ibu sekalian, kita teruskan yang tadi malam ya. Bahwasanya amal ibadah kita pahalanya akan hapus kalau kita berbuat syirik. Ya, ulani hati-hati ge. Ya, terutama ibu-ibu ge ya. Hati-hati aja gampang luru berkah. Hari bapak-bapak sih pinter luru berkat. Ya, ibu-ibu luru berkah, hati-hati. Bokat salah engkoe ilang kabeh pahalanya. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 65 tuh tadi yang saya bacakan itu bunyinya begini lagi nih. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad, ya, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu. Jadi ayat ini tidak saja disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada nabi-nabi sebelumnya itu sama. Apa yang disampaikan? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Oh ya, nabi saja Bapak Ibu sekalian lamun berbuat syirik amalnya hapus. Nabi, apa maning Pak Edi? Ya, apa maning kita-kitaan? Ponakan dudu, sedulur dudu. Ya, mundak-mundak. Nabi saja kalau berbuat syirik hapus semuanya. Tapi ya nggak mungkin lah Nabi sih. Ya, gitu. Oleh karena itu, di dalam ayat berikutnya, balillaha fa'budu wa kum minasyakirin. Karena itu hendaklah Allah saja yang kamu sembah dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Tuh, Pak. Ya, jadi kalau kita menyembah hanya kepada Allah saja. Kalau kita memohon, meminta hanya kepada Allah saja, ya. Kalau kita berdoa hanya kepada Allah saja, jangan kepada yang lainnya. Ya, jangan coba-coba menyembah, memuja-muja selain Allah, sebab itu perbuatan syirik. Ya, karena saking pentingnya ini Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai ada seorang ayah yang menasehati anaknya. Ayah itu bernama Luqman. Siapa Bu? Pak Luqman. Ya. Luqman ini memanggil anaknya lalu diberi nasihat. Nah, coba bapak-bapak ini pernah belum ngundang anaknya kan? Cung ini cung. Jagong nih kan. Bapak pengen ngomong. Pernah beli Pak mengkonan enggak? Nah, syukur kalau nasi. Kira-kira bocah gelem beli jagong yang depannya kita. Biasanya, ada apa sih Pak? Oh, sudah, ngomong lah. Loyong nggak biasanya? Iya. Ya, wah apa nih? Apa ge? Bapak ge tiba-tiba ngundang. Ya, tapi Luqman tuh begitu, Pak. Ya, diundang anaknya, kemudian dinasehati. Perangsane gampang ya nasihati Pak anak tuh. Angel. Ya, iya.
Bukan kita begini mengkonon sih. Dibales. Ya. Dijelaskan di dalam surat Luqman ayat 13 begini. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, menasehati anaknya. Apa kata Luqman? Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Cung, koma ge. Bapak pengen nasihatin dia. Koma aja sekali-kali menyekutukan Allah, berbuat syirik. Ya, contohnya nyembah kuburan, nyembah patung, jaluk neng mbah buyut kang ana neng kuburan keramat, jaluk neng wiwitan gede. Ya, awas hati-hati. Iku perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah benar-benar kezoliman yang besar. Makanya hadirin sekalian, ya karena kezoliman yang besar sampai-sampai perbuatan syirik ini tidak diampuni. Tidak diampuni. Ya, dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah, karena berbuat syirik, dan dia mengampuni dosa-dosa selain syirik itu bagi yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Beli diampuni. Beli diampuniku lamun berbuat syirik dilakoni sampai wong kun mati. Tapi lamun masih urip, ya terus sadar, terus minta ampun sama Allah, janji beliarpan berbuat syirik maning, insya Allah dosa orang itu diampuni. Lamun masih urip, ya masih urip, ya kemudian sadar, minta ampun sama Allah, berjanji tidak akan mengulangi kembali, maka dosa syirik itu bisa diampuni. Tapi kalau dosa syiriknya sampai digawa mati, maka orang itu dosa-dosa yang lainnya bisa jadi diampuni, tapi siji dosa syirik tidak diampuni. Makanya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, ya jangan sampai melakukan dosa syirik. Contohnya kan mau bengi kan? Ya, ibu-ibu, bu, bokatan ibu duwe bocah wadon. Ya, iki bocah kuwis gede, durung kawin-kawin bae. Ya, kayak sikin ki anak apa-apa iki. Jadi kudu digerujuk. Terus digawa mana? Ning dia juga. Gunung Jati, weruku. Wah, ajakin wong iki. Digawa nih Gunung Jati. Terus nikahnya diapanan gitu? Digerujuk. Supaya buang sial. Awas, hati-hati. Ya. Sehingga ake wong
ziarah mana kelambi pada teles kebes. Kenapa? Tesan digerujung. Buang sial, awas hati-hati. Ya, bisa syirik kemungkinan. Anak maning supaya syiraku gagian dua laki no jagongan yang waktu. Waduh beruan iki aja iki apa arane kah penjaga iki ya iki. Waktu apa jarane kah? Iya. Ya ning sore wiwitan ringin enggak ana watu jen kono. Watue kayak modelnya kayak gedang kelutuk. Jagong ngajenin dhuwur kuwen. Konon je supaya gagian kawin oleh laki je. Awas lu. Jagong ning dhuwur watu kang ana ning pasar Keramat ning sore wiwitan ringin. Awas hati-hati. Ya. Mak ning laki ya kan. Ya. Sampeanku dulu kerja ngendi bae bloli-oli dagang rugi ya kerja apa bae bloli bati coba mana ning kesepuan ning kesepuan ku ana watu onon kurmane gitu aja dirut kuci ya kan ya ana watu ya sok dikilani je watue kan no pas wah keluwian beli pas ya berarti rezeki durung pas nah bakal wis pas kok nah hati-hati ya aja percaya nih golongan mengkonon ya atawa ibu-ibu ya muludan maning nggih ake manuk kang dikurungi ayo berumaning lagi. Ya manuk apa kan gajah? Manuk gelatik tuh manuk apa kan gaya? Nah terus ning sore gua ake kartu. Iku lagi mono kan wong itu. Arane di apa nang ya Pak? Diramal, dipalak ya konon. Ya, sok bu, pay duit dikit, engkau kowe ane ka manuknya metu dicucuk kan itu cuk nah kin oh ibu pantesan bae ya oh kan diramal awas go terus dia percaya oh nggih tak Pak ya iya aja jadi kudu priben carae bayar maning manuknya metu maning dicucuk maning oh, wenen ibuku, engkau bakal metu sing lawang, aja sikil dikit, tapi endas dikit. Ya kedungsuk ya maksudnya. Ya, awas gue hati-hati. Ya, aja sampai percaya nih mengundal mengkono. Atau bocah nome ge. Ini bocah nome kan. Kan sokat delang ramalan-ramalan bintang. Ya, aduh, sekiki ya kita kok bintangnya bintang Leo. Ya, kita si Libra, hari kita si Aries. Aries tuh artinya medus padahal sih. Ya, waduh, apa namanya rezeki hari ini lancar. Oh, gitu ya. Tapi ingat hari ini jangan bepergian jauh. Ya, karena apa? Lagi rame wong mudiknya ya pantes banget sih ya aja percaya model mengkonon syirik ya nah Bapak Ibu sekalian perbuatan syirik yang model begitu tuh akan menghapus pahala-pahala kita satu yang kedua nih yang bisa menghapus adalah perbuatan riddah ayo riddah apa yo riddah itu utang wah pada baik ya ari utang arane riba wah ari si rida ari kang utang anak-anake ka arane riba ari si rida
Riddah itu orangnya disebut murtad, yaitu orang Islam yang pindah agama. Na'udzubillah min dzalik. Aja sampai ya jamaah Masjid Baitul Salam lo, ya kamu rajin di masjid je, pindah jadi beli di masjid maning je. Oh, kenapa je? Wis ganti agama aja. Awas pun arane murtad. Ya, orang yang murtad itu hadirin sekalian, amalnya tuh yang sudah pernah dilakukan hilang sia-sia. Di dalam Quran disebutkan begini. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad, yang tadinya Islam ganti agama sejet, lalu dia apa aja Pak? Maeot, mati. Ya, barang wis pindah agama mati. Maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Manji neraka selama-lamanya gara-gara pindah agama. Kamu mau Islam pindah ganti jadi agama sejen. Awas, hati-hati. Ya. Kamu model mengkonon buat anak. Ya. Kenapa? Biasanya wong kang beli duit, Pak. Ya, uripe lagi sengsara. Terus anak kang bantui. Ibuku uripe mengkenen pisan jadi wong Islamku. Wis mangan durung, boro-boro mangan, jajan ge durung. Kenapa beli jajan langka duite? Kenapa beli mangan langka berasi? Yo gitu. Ya wis tak jamin ning kita. Berase, minyake, gase, kompore, duite, bakal gering, tak obati, rumah sakitnya gratis. Tapi ibu, bapak, kudu melu ning kita. Melu kita priben, ganti agama. Tuh, hati-hati hadirin sekalian, aja terus ayat ya wisin ayo. Ya, melu aja. Sebab lamonan ia pindah agama terus mati, ya manjing nerakanya tuh selama-lamanya. Urip enake beli sepira, tapi manjing nerakanya selawase. Ya, jadi jangan sampai kita mau tergoda. Itu bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tua-tua nih. Bagi remajanya hati-hati. Ya, apalagi remaja putri. Dia remaja putri ini kan gitu. Nah, hati-hati, bakal duwe demenan enggak? Ya, ibu, bakal bocah wadone gawa bature, bocah lanang di dalam dikit. Iki uang perengetnya beda sih. Ya, ngobrolnya beda. Ya, hari sejen-sejennya pas maghrib pada sembayang, isi ngobrol bae. Nok takonana. Bature sinoko, demenane sinoko, agamanya apa? Tuh. Ya, lamun Islam terus senang, tapi lamun dudu Islam wis putus bae. Aja luru gawe. Ya. Ana sebab lamun diterus nang bahaya. Bisa-bisa senoke ke gawa mana anak putue kita yang kue jadi pindah agama. Tuh hadirin sekalian. Ya, jadi jangan sampai seperti itu.
Bisa enggak orang yang murtad itu bertaubat? Bisa. Kalau orang itu segera kembali lagi menjadi seorang muslim lagi. Ya, barang wis ngeronang ceramah, wis anak kang ngupai nasihat, mancing maning agama Islam maning. Ya, nah orang yang seperti itu insya Allah diampuni. Asal awas nih, bakal wis mancing Islam maning aja terus kafir maning. Ya, mone Islam terus pindah agama, terus Islam maning, pindah agama maning. Aja model mengkonon dulu, nganggo dolanan agama tuh nggak boleh. Ya, kenapa? Dilarang oleh Allah. Ini ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 137. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang yang beriman ya Pak, ya, lalu kafir, pindah agama, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, ya, lalu dia bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak juga memberikan petunjuk kepada mereka jalan yang lurus. Ya, tadinya muslim, kafir, muslim maning, kafir maning, muslim maning, kafir maning sampai mati ya. Ya, maka orang itu tidak diterima taubatnya dan itulah orang-orang yang tersesat. Ya, jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, karena pahala ibadah kita tuh nanti kita terima secara sempurna di hari kiamat, maka hendaknya kita menjaga, merawat, memelihara amal ibadah kita, jangan sampai terhapus gara-gara dua hal tadi. Satu, berbuat syirik, dua, berbuat murtad. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang bertanya, Pak? Sirah, apa nanakan takong ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, misalnya ya kita tukaran dari tangga. Tuh. Ada mungkunan, ya wis lah, kurang ajar suruh cerak. Nah, dosa. Berarti mateni secara sengaja. Ya, dosa gede. Anak maning lagi nembak manuk, ternyata anak uang lagi kang lagi manek wiwitan jedor ngomong bluk kenai uang kun arane beli sengaja. Ya, beda mana hukumnya. Nah, hari bapak sih yang lagi perang. Konon. Ya, hari lagi perang sih tinggal dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Kun sih sejen maning. Iya. Iya. Bapaknya dapat tugas atau sekarang dewek. Nah ya sudah. Ya, lama sekarang nafsu dewek. Nah, nembe. Pernah ada cerita begini, Pak? Ali bin Abi Thalib. Kenal Pak? Ali bin Abi Thalib Pak? Kenal boten? Oh bro.
Terjebak ini kita ya kan. Ya, Ali bin Abi Thalib ku ya perang bari wong kafir. Ali bin Abi Thalib perang duel 1 lawan 1 nih Pak. Ya, itu karena niatnya membunuh orang kafir ini. Ya, karena agama. Itu. Begitu orang kafirnya jatuh, tinggal disembelih bae, Pak. Ning Ali gua, tinggal yes, ngono bae. Ngidoni, Pak. Wong kafire kok. Wah. Oh, ya Allah. Kurang ajar. Nyewat, Pak. Kira-kira, Pak, nambah digecek-gecek tadi tinggal, Pak. Oh iya, lamun kita ono kok kita diedoni kurang ajar. Itu. Tapi Ali beli, Pak. Justru ditinggal, Pak. Ditinggal. Kenapa? Ali, kenapa? Tinggal set baik kok. Sebab ari mau sih kita ku perang ya karena Allah. Tapi barang bocah wonge ngidoni kita lagi nyewot, Pak. Lamun kita mateni berarti duduk lillahi ta'ala, tapi karena nafsu kita. Wis. Tuh gitu. Ya, jadi kalau lillahi ta'ala itu memang lagi perang. Tapi kalau karena kitanya lagi nafsu mateni, nah itu yang dosa. Ali bin Abi Thalib tinggal cersebe berisida matenane, Pak. Karena niatnya beda. Kalau yang awal sebelum orang itu ngidoni, meludahi, ya, Ali itu perangnya lillahi ta'ala. Tapi barang ngidoni, kemarahan dalam dirinya. Belisida, Pak, matenan. Batir dosa. Loh, gitu. Wis komaning ya, gampang perang maning ki. Ya Pak ya, kanan baik Pak ya. Ada lagi yang lainnya, Pak? Wis lah aja takon ngomong dalam konon. Oh iya tah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, orang yang murtad karena kesadarannya, Pak, itulah yang dosa. Nah, tapi ada juga, Pak, murtad karena dipaksa. Ya, murtad karena dipaksa. Jadi pernah ada begini. Ada sahabat Nabi ketika awal-awal Islam datang, namanya Yasir. Ya. Dan istrinya namanya Sumaimah. Dan putranya namanya Ammar. Tiga-tiganya disiksa, Pak. Ya. Yasir dan Ibu Sumaimah tetap mempertahankan Islamnya sampai akhirnya dia mati dibunuh. Itu. Ya, sedangkan Ammar ya disiksa ya sampai akhirnya Ammar ini pura-pura murtad. Supaya disiksa belisida. Itu. Nah, orang yang pura-pura murtad ya, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah, maka dia tidak berdosa karena dipaksa. Tapi kalau orang itu ikhlas dengan kesadaran murtad, maka itu dosa. Apapun alasannya. Ya, apakah karena tadinya misalnya nih Pak, tadinya ada laki-laki muslim nikah dengan wanita yang bukan muslim. Akhirnya kemudian wanita tersebut masuk Islam. Ya, konon katanya
Andre Taulani itu Pak. Beli berita ya. Nah, Andre Taulani kan, wongnya gago kan kok. Nah, duitnya gak akeh kan kok. Kawin ya kononya dari wong wadon. Nah, demi nikah dengan Andre Taulani, perempuan tadi mu'alaf masuk Islam. Oh gitu. Ya. Nah, itu bagus. Ya. Terus ada maning cerita maning nembe mau bengi kayak si kita ndelenge. Ada seseorang yang tadinya bukan Islam, kemudian kawin kayak Andre Begono. Setelah suaminya meninggal, dia murtad lagi. Gitu. Ya. Nah, orang yang seperti itu sama, Pak, dosa. Yang tadinya sudah mu'alaf, sudah muslim, setelah suaminya meninggal atau suami bercerai dengan suaminya, kafir lagi, ya sama saja. Berarti orang itu telah murtad dengan penuh kesadaran. Dosa. Kalau tidak dia kembali lagi ke Islam lagi, bisa masuk neraka selama-lamanya. Tuh Pak, begitu Pak. Saya punya mertua. Saya Islam. Anak tujuh, terus 3 tahun 2 tahun mertua saya masuk Islam. Laki-laki, orang pengarah. Terus saya masuk Islam, ngomong sama saya langsung terus saya manggil Ustaz. Tahun ziarah ke naik haji laki-laki dan perempuan. Terus tinggal berapa tahun, 3 tahun meninggal mertua saya laki-laki. Endingnya terakhirnya agamanya apa? Kami punya anak 7, ada 20-nya. Kami meninggal Islam, masuk Islam. Iya, endingnya terakhirnya agamanya apa? Ya udah diampuni semua Pak. Yang sudah-sudah tuh Pak. Saya dan anak-anaknya dosa. Anak Islam terus. Suaminya masuk Islam atau anaknya juga. Iya. Kalau dia terakhirnya Islam, ya walaupun tadinya syirik, musyrik, kafir, tapi kalau terakhirnya Islam diampuni Pak. Gitu. Jadi yang menjadi tolok ukur itu terakhirnya tuh Pak. Itu ya. Pada wong bagian blegedude sekayang apa, tapi kemudian terakhirnya tobat, kan anak cerita Pak. Ada orang Pak bajingan tengik mateni wong 90 sanga. Wis dulu cerita ya. Oh, dipateni wong 90 sanga tuh, pateni. Barang wis mateni 90 sanga, rupanya wong sadar. Nah, terus takon ning wong kang pinter agama dianggap itu. Barang takon, kula wis mateni wong 90 sanga, tapi kita pengen tobat, bisa beli tobat deh. Sirah macam-macam. Mateni wong siji bae itu dosa gede. Barang sirah mateni 90 sanga wong, mana balik aja para kita bokatan nular dosa ya. Nyewot Pak. Akhirnya wong mau mengkel. Iki wong kurang ajar pisan ya. Kita kok marak meno kok pengen takon benar-benar malah kita disewoti. Kurang ajar. Pus maning. Pengeling wis kalian wis 100 wong. Wis go. Ya, takone nih wong kang beli paham, patian paham nih agama. Tapi masih penasaran, Pak. Itu kok penasaran, bisa beli kita tobat wis pateni 100 wong. Itu, Pak. Ya, takon maning ning Ustaz Sejene. Riben. Allah itu Maha Pengampun. Ya, jadi lamun sampean pengen benar-benar tobat bisa.
Tapi tolong nih, tempatnya pindah aja nih kono baik. Sebab daerah kono ku daerah kurang bagus. Pindah. Ini karena enggak? Katakan saja pesantren. Mana marka? Tuh, karena saking penasarannya pengen taubat ya Pak, uang mau mangkat. Nuju tempat nganggo taubat. Dilalai Pak. Malaikat datang. Malaikat penjemput nyawa. Iki wonge. Nah, cabut nyawanya Pak. Mati. Wah, malaikat penjaga neraka datang. Ini dia makanan saya. Wis mateni uang sampai 100 uang. Apa dijukut teka malaikat rahmat. Kok dikit. Bagian saya karena dia sudah bertaubat. Taubat priben sih dia. Masih ning dalan. Tuh, rebutan malaikat. Sampai akhirnya Allah mengutus satu malaikat lagi, ukur tempatnya. Tempat matinya tuh. Apakah dekat dengan tempat dia membunuh atau lebih dekat dengan tempat dia bertaubat? Diukur ternyata lebih dekat dengan tempat taubatnya. Oh, bawa diampuni Pak. Gitu Pak. Jadi endingnya dulu Pak, endingnya tuh. Ya, endingnya itu artinya terakhirnya tuh apa? Kalau dia taubat, dosa apapun diampuni. Dosa syirik ya diampuni, dosa murtad diampuni asal taubat sebelum mati. Taubat sebelum meninggal dunia. Itu saja dari sekalian. Waduh, anak maning. Ribenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan sekarang yang banyak tuh kayak dan sebagainya. Setelah saya lihat sekarang musik ya, bukan musik dan masih ini apa ya? Kita mencari negara itu bagaimana mengenai real. Terus yang kedua ada dua. Yang kedua, saya itu Islam, saya nggak mau seperti halnya pasti itu bisa Islam, sholat, tapi saya ngaji, saya pengen tahu yang benarnya seperti apa. Jadi kemudian saya ikut beberapa misalkan kayak di kalau yang saya yakin, cuman saya belum tahu satu menurut dia yang ngajinya itu artinya ngaji benar, tapi dia saya nggak tahu menurut Ustaz sendiri bagaimana, karena saya pelaku dan saya nggak mau Islam menurut pemahaman pendapat saya aja. Tolong Pak Ustaz itu aja pertanyaan saya. Karena saya yang Aisyah Dahlan termasuk Aisyah Dahlan itu dia ikut kayak cari uang dari itu kayak Ustaz gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mendapatkan uang gaib ya. Iya, ini Cirebon kejari anak ya. Ya. Tapi dibantah aja ya kita kan. Ya. Jadi pertanyaan itu sebetulnya di luar kemampuan saya untuk menjawab dengan tuntas. Ya. Tetapi kalau menurut pemikiran saya, hendaknya mencari rezeki itu yang jelas. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa mengganggu akidah kita. Ya, Nabi segitu doanya dikabulkan oleh Allah tidak pernah menjanjikan ya akan mendatangkan uang itu ya, padahal Nabi tinggal berdoa baik jaluk apa baik dituruti ya itu. Tapi Nabi
berdagang gitu. Sahabat-sahabatnya juga dagang. Ya, jadi lebih selamat ya kita lebih baik berusaha ya dengan secara normal untuk mendapatkan rezeki yang halal dan baik atau disebutnya rezeki yang halalan thayyiban. Ya, jadi tidak perlu ikut-ikutan mengambil dana gaib seperti itu. Khawatir kalau ada kesyirikan di sana, khawatir gitu. Sebab saya sendiri tidak tahu bagaimana cara mengambilnya gitu ya. Kemudian yang kedua tentang belajar agama. Iya, agama itu memang harus belajar. Ya, belajar itu jangan cukup autodidak. Ya, tapi harus ada gurunya. Ya, belajar Quran saja tuh, ya, baca Quran kalau autodidak ngerasai bener pas dibimbing sama gurunya banyak yang salah. Ya, maka dari itu kita pun kalau ingin memperdalam agama hendaknya ada gurunya, jangan sampai kemudian belajar sendiri karena banyak buku. Ya, atau banyak video-video. Ya, jadi lebih baik ya kalau saya misalnya dulu ya belajar agama itu dari mulai MTS, ya, kemudian PGA, kemudian di UIN, ya, jadi alhamdulillah ada kaitan belajar itu yang berkaitan dengan agama. Ya, juga sama menghadiri majelis-majelis taklim seperti di Buya Yahya ke sana, ya, walaupun tidak jadi santrinya, tapi ya memang harus seperti itu. Kalau tidak ada yang tidak jelas, hendaknya bisa bertanya kepada beliau. Ya, nah memang ada juga sih tentang faham-faham. Ya, ada yang faham ada faham, ada organisasinya. Beda nih. Ya, itu. Organisasi ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Ya, silakan mau belajar di mana saja. Yang penting menyampaikannya itu ada dasar hukumnya. Ya, dan kita juga harus hati-hati ya, jangan sampai kita belajar kepada guru yang salah. Ya, seperti tadi cerita orang yang sudah membunuh 99 kemudian bertanya kepada seseorang yang memang ilmunya rupanya kurang mumpuni, ya, sehingga orang itu menjawab tidak menggunakan ilmu yang benar sehingga membuat orang lain jadi kecewa, akhirnya orang itu dibunuh lagi. Ternyata ya setelah bertanya kepada ahlinya, ya, orang yang berdosa sebesar apapun apabila dia mau bertobat maka insya Allah dosanya diampuni. Barangkali hanya itu Pak jawaban saya. Mudah-mudahan tidak puas ya, supaya bisa bertanya lagi kepada yang lain yang lebih ahli lagi. Silakan datang ke pengajian Buya Yahya, baik yang ada di di Al-Bahjah ataupun di At-Taqwa sana ya. Tanyakan biar nanti lebih jelas lagi ya. Kalau saya ilmunya hanya seperti ini. Awas aja mancing TikTok tuh ya. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Pak Edi bilang bahwa hari ini hari terakhir saya dalam jadwal mengisi kultum di tahun 1447 Hijriah. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang menemani saya baik ketika sholat tarawih maupun kultum subuhnya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, diberikan panjang umur sehingga kita ketemu lagi di Ramadan yang akan datang. Itu saja. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.